Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ajar kami menjadi anak yang baik, agar kiranya firman yang boleh kami dengar nanti tidak berlalu sia-sia, namun kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak. Kita mau memuji Tuhan sambil olahraga pastinya, Biar kita sehat. kita mau gerakin tangan kita, kaki kita. Dengan lagu apa Kak? Mari kita nyanyikan lagu Kedua Tanganku di medley dengan Jalan Cinta Yesus. Adik-adik dapat titipkan kepada orang tua. Nanti orang tuanya yang akan memberikan kepada gereja. Iya benar sekali adik-adik, titip ya ke orang tuanya. Oke, kita mau dengarkan cerita kita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu buah lagu, Berakar, Bertumbuh, Berbuah. Sinta dan Kak Suri yang akan membawakannya. Nah, ada kakak-kakak yang lain ya. Oke, kita panggil ya. Kakak-kakak. Wah, belum kedengeran adik-adik. Dan coba adik-adik yang panggil. Oke, dadah adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Di minggu pagi hari yang indah ini, Kak Cindy bertemu kembali dengan adik-adik ingin memberitakan firman Tuhan yang akan diambil dari Korintus. Adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab kita untuk dibaca, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami sampai saat ini Bapa. Kau berikan kami kesehatan yang baik, Kau berikan kami kemampuan untuk kami beraktivitas kembali di minggu pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami duduk dengan tenang, dengan diam, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini, dan firman Tuhan yang dibagikan menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkati juga kakak sekolah minggu yang memberitakan firman-Mu ya Bapa. Curahkanlah juga Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka untuk dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, buka Alkitabnya dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15.
2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Judulnya adalah pelayanan kasih. Kakak akan bantu adik-adik untuk membacakannya ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang mereka harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan apa ya? Menceritakan tentang surat Bapak Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Menceritakan apa sih? Ya betul, menceritakan tentang jemaat di Makedonia. Kenapa ya kira-kira Bapak Paulus mengirimkan surat untuk jemaat di Korintus? Sebelum kakak cerita sampai situ, kakak cerita dulu sedikit tentang jemaat di Korintus. Ada yang tahu jemaat Korintus itu bagaimana? Ya, jemaat di Korintus adalah jemaat yang isinya orang-orang yang mempunyai uang yang cukup banyak, kehidupannya makmur, kotanya kaya, dan disebut adalah kota perdagangan. Nah, adik-adik, meskipun mereka kaya, tapi jemaat di Korintus kurang setia atau tidak setia dalam mengumpulkan persembahan untuk pelayanan di gereja. Berbeda sekali dengan jemaat di Makedonia. Makedonia memang terdiri dari orang-orang yang miskin,
daerahnya juga miskin. Tetapi adik-adik, mereka mempunyai kelebihan. Jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang sangat mempunyai kemurahan hati yang patut diacungi jempol. Mereka walaupun di dalam kekurangannya, mereka tetap setia memberikan persembahan untuk pelayanan kasih. Pelayanan kasih ke siapa? Pelayanan kasih kepada orang-orang di Yerusalem. Pelayanan kasihnya itu ditujukan kepada para janda dan orang-orang miskin adik-adik di Yerusalem. Nah, dari hal ini kita belajar bagaimana kita berbuat kasih dan mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Contohnya apa sih? Sederhananya aja, misalnya adik-adik mikir ya, adik-adik bersyukur masih bisa sekolah, masih bisa dikasih uang jajan sama mama papanya. Tapi adik-adik bisa melihat di luar sana banyak anak-anak yang seumuran adik-adik, tapi mereka tidak mampu untuk bersekolah. Jangankan bersekolah, mempunyai uang jajan Rp1.000 atau bahkan Rp500 pun mereka tidak punya. Nah, kita sebagai anak-anak yang diberikan berkat sekolah, berkat bisa dikasih uang jajan sama mama papa, apa sih yang bisa kita lakukan adik-adik? Misalkan adik-adik ke sekolah, adik-adik bertemu dengan teman-teman adik-adik yang mungkin tidak diberikan uang jajan karena mungkin kehidupannya pas-pasan. Nah, adik-adik sebagai bentuk pelayanan kita, bentuk rasa kasih kita, bersyukur kepada Tuhan sudah memberikan berkat, kita membantu teman tersebut dengan cara ayo diajak jajan bersama, ayo kita ke kantin yuk bareng, kalau kamu gak punya duit yuk pakai uang aku yuk. Atau ketika adik-adik mempunyai makanan yang dibawa dari rumah ke sekolah, adik-adik berbagi makanan tersebut kepada teman-teman yang tidak membawa makanan. Dari situ kita belajar ya adik-adik, kita belajar bagaimana memberikan persembahan sebagai pelayanan kasih. Seperti kita belajar menjadi jemaat di Makedonia yang walaupun di dalam kekurangan mereka tetap bermurah hati, memberikan sedikit demi sedikit berkat yang diberikan Tuhan untuk persembahan tersebut digunakan kembali untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya di Yerusalem. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Semoga kakak berharap adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang mau berbagi kasih, berbagi berkat yang adik-adik sudah terima dari Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini dengan kita menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini Bapa, di mana kami belajar menjadi jemaat di Makedonia yang bermurah hati, memberikan sedikit berkatnya untuk persembahan sebagai pelayanan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya Bapak, ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami, terutama orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berkekurangan ya Tuhan. Ya Bapak, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan. Ya Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Bapa, kiranya Kau berikan kesehatan, Kau berikan berkat yang melimpah ya Bapa buat mereka.
Tuhan limpahkan juga hikmat, kebijaksanaan ya Bapak, dan daripadamu agar mereka dapat mendidik kami, anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, terutama menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman. Masih ingat nggak tadi tema hari ini apa? Apa ya? Ada persembahan-persembahan gitu. Iya deh. Apa tadi? Persembahan Sebagai pelayanan kasih. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu KSIH. Dengarkan ya adik-adik yang semangat. Tuhan Allah kami berkata dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh bersyukur Bapak kalau boleh berikan kami kesempatan untuk bersama-sama kami boleh beribadah dari tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya Engkau sertai agar kami pun bisa melakukan apa yang diperintahkan Paulus kepada jemaat Korintus dan boleh bersama-sama melakukan pelayanan kasih kami masing-masing di tempat di mana kami ditempatkan. Bapak, sekarang kami akan menaikkan doa dan kami. Kiranya Engkau siapkan kami agar kiranya kami boleh menaikkan doa tersebut. Ya Bapak, pertama kami berdoa untuk keluarga kami Bapak, untuk orang tua kami. Biarlah kiranya Engkau boleh memberkati untuk setiap pekerjaan, kegiatan yang dilakukan oleh orang tua kami dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Bapak Engkau terus melindungi mereka dari segala sakit penyakit, terutama dari virus corona yang sedang banyak beredar di lingkungan kami Bapak. Kiranya Engkau kuatkan untuk daya tahan tubuh orang tua kami dan seluruh anggota keluarga kami, sehingga Engkau boleh meluputkan setiap anggota keluarga kami dari penyakit ini Bapak. Berdoa juga untuk kami semua dalam setiap kegiatan sekolah kami. Kiranya Engkau berkati untuk kami yang sebentar akan menghadapi ujian akhir di sekolah Bapak di akhir semester. Kiranya Engkau bantu agar kami boleh melakukan yang terbaik, sehingga pada akhirnya kami mendapatkan hasil yang terbaik dari sekolah kami Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat di gereja kami Bapak, di gereja Kesempatan Sundan. Kiranya Engkau berkati agar setiap jemaat pun boleh dapat Engkau bantu dalam setiap kegiatan mereka masing-masing, agar mereka pun boleh tetap terus beraktivitas tanpa terkena penyakit ini Bapak, dan Engkau bantu lancarkan untuk setiap pekerjaannya, sehingga semua jemaat di KKP Soja boleh mampu melalui kondisi ekonomi yang sulit di tengah pandemi ini Bapak. Terakhir kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi, juga segala jajaran pemerintahannya Bapak, sampai ke tingkat RT di mana mereka dipercayakan. Kiranya Engkau berkati agar mereka boleh menuntun dan menjadi pemimpin kami yang bijak Bapak, sehingga pada akhirnya boleh bersama-sama melindungi seluruh warga Indonesia dan boleh bersama-sama melalui
kondisi pandemi maupun krisis ekonomi dengan baik Bapak. Kiranya Engkau berikan mereka hati yang melayani, sehingga akhirnya setiap warga boleh dapat terperhatikan. Ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami.